pemerintah desa. Memang yang saya tahu anggaran itu ada, tapi tidak sampai kepada yang terutama ketua-ketua ormas. Mau dikemanakan anggota kita semua yang ada di belakang kita? Tidak diberikan sama sekali SDM untuk bekerja, berkarya. Sedangkan lahan tidur dari kehutanan itu banyak sekali di daerah-daerah. Insya Allah dengan kita bekerja sama dengan Bapak. Nomor 2, upaya untuk mencapai tujuan itu telah diajukan para penanya. Itu pertama dari suku Betawi DKI itu perlu menerapkan pembinaan karakter Pancasila. Ada 3 pembinaan karakter Pancasila untuk adat Betawi dan adat tersebut. Yaitu patuh pada bupati. Nomor 2, menggunakan teladan suku-suku yang baik. Jadi orang beragama, orang beriman berada di lingkungan teladan. Nomor 3, patriotis. Nanti 10 secara khusus untuk pembangunan desa itu ya perlu satker untuk mengawasi program kerja desa-desa. Tidak ada pengawasan di kampung. Koruptor sudah mencapai menurut saya, penglihatan saya kita penulis 90% kepala desa itu koruptor. Dibiarkan bupati. Jadi upaya hidupkan LAD itu ya kita bergabung dengan satu desa, satu asal usul supaya kita bentuk. DPD praktis nggak pernah rapat dengan gubernur. Gubernur bilang di DPRD saya banyak utusan partai. Ini DPD kan partai juga, ngapain 2 kali partai di sini? Jadi menurut saya DPD sudah kurang berfungsi. Yang kembali masalah saya. Lalu siap-siap kita menghadapi MPR. Begitu. Terima kasih. Luar biasa. Mungkin ibu-ibu, bapak-bapak juga bertanya. Kita hidup di dunia ini pasti bertanya, mengapa dulu? Ya. Yang kedua siapa? Yang ketiga apa? Yang keempat bila mana? Yang kelima di mana? Yang keenam itu bagaimana? Kalau kita kaitkan dengan tema ini, mengapa kita harus menseminarkan kebudayaan dan adat Betawi? Siapa itu yang harus menjunjung tinggi kebudayaan dan adat Betawi? Apa itu kebudayaan Betawi dan adat Betawi? Kapan dimulainya ada kebudayaan dan adat Betawi? Semuanya sebelum merdeka atau sesudah merdeka? Kemudian di mana? Ya, hari ini kita adakan seminar nasional yang salah satu narasumber saya mengajukan dua makalah. Makalah saya pertama yaitu prospek ekonomi kreatif desa yang memerlukan terbentuknya lembaga adat desa sebagai mitra kerja dari pemerintahan desa. Dengan Undang-Undang Desa Nomor 6 tahun 2014, maka seluruh desa di Indonesia perlu dibentuk sebagai desa adat didahului pembentukan lembaga adat desa. Lembaga adat desa mempunyai fungsi satu, yaitu membuat peraturan dasar hukum adat desanya. Lalu mengadakan pemilihan kepala desa. Ketiga, membuat program kerja tahunan dan mengawasi
penggunaan alokasi dana desa. Nomor 4, lembaga adat desa adalah menghimbau anak rantau untuk turut mendukung pembangunan di desa masing-masing. Antara lain upaya untuk menutup biaya sertifikasi hutan desa, yang menurut saya tiap desa itu memerlukan biaya sertifikasi wilayah desa itu 60 juta. Jadi, itu yang pertama. Nah, yang kedua, kami telah menyusun suatu makalah tentang pandangan 13 tokoh nasional tentang pemberlakuan Undang-Undang Desa sejak tahun 2014. Mereka secara luas memberi gambaran tentang adanya desa mandiri, rencana desa mandiri untuk bisa mengembangkan perekonomian desa. Nah, ternyata 13 pembicara itu tidak pernah memikirkan urgensi lembaga adat desa sebagai mitra kerja pemerintahan desa. Kita kecewa dengan hal itu. Untuk itu, hari ini kami mengharapkan para hadirin menyadari, memahami, dan mendukung pembentukan lembaga adat desa yang terdiri dari 2 unsur satker. Satker rantau katakan 10 orang, unsur satker desa 10 orang. Tadi saya katakan bahwa fungsi lembaga adat desa sebagai mitra kerja desa, pemerintahan desa adat itu yaitu membuat peraturan pokok-pokok hukum adat desa, pokok-pokok acara adat desa, membuat RKJP, RKJM tahunan, dan mengawasi pembangunan proyek desa, mengumpulkan dana dari rantau untuk mendukung biaya sertifikasi tanah wilayah desa. Yang selanjutnya, maka lembaga adat desa itu sangat diperlukan untuk turut membangun sekretariat desa sebagai pusat prawisata di masing-masing desa. Demikian sepintas lalu. Hari ini Bapak Ibu yang terhormat, hari yang indah. Kita melakukan seminar sehari tentang kebudayaan adat Betawi. Perubahan yang radikal, tadinya ini menjadi ibu kota negara, DKI menjadi DKJ, daerah khusus Jakarta. Perubahan ini tentunya normatif berdasarkan undang-undang yang sudah dirubah, Undang-Undang Nomor 21 tahun 2023, perubahan dari Undang-Undang 2 tahun 2022. Di sana disebutkan perubahan yang paling utama adalah ibu kota negara yang tadinya Jakarta, Monas, menjadi di IKN, ibu kota negara di Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur. Sebagai ketua panitia hari ini, Nelson Simanjunta, kami sendiri sudah dan akan mengikuti perkembangan zaman maupun regulasi yang ada dibuat pemerintah. Salah satunya hari ini, tetapi kami informasikan dulu yang memandu kita melakukan kegiatan ini suatu lembaga nirlaba, NGO bernama Lembaga Kerma Hudatara, singkatan akronim dari Kerukunan Masyarakat Hukum Adat Nusantara. Apalah arti sebuah nama, kata Shakespeare Simanjunta. Di sana kita temukan Kerma Hudatara nasional ini, adat mulai Aceh, Sumatera Utara, sampai Jawa, Sulawesi, Kalimantan, dan terakhir Maluku, Papua harus terlibat di dalamnya. Jadi kemarin minggu lalu kita sudah napaktilas melakukan ekspedisi pertama seminar nasional ini di Toba dengan topik yang kita sesuaikan
Kermahudat Toba. Hari berikutnya kita ke Muara, Kermahudat Tapanuli Utara. Apa yang mengandung tema di sana kita sesuaikan dengan di mana langit dipijak, di situ bumi dijunjung. Maka pada hari ini sepenuhnya kita tertarik. Perubahan-perubahan itu dimulai dari pengantar oleh Bapak Dr. Happy Panggabean, visi misi dari Kermahudat Utara. Baru kita sampaikan 2 pemateri, termasuk kami sendiri, perubahan bagaimana ibu kota ini yang dulu penduduknya adalah Betawi. Apakah bertempat tinggal di sini berubah atau bagaimana? Yang kedua tentunya aspek kewaspadaan nasional dan akan dilengkapi melalui perubahan-perubahan seperti hak dan kewajiban penduduk KTP dari Kemdagri nanti. Ini yang akan kita tayangkan. Dan terakhir pengganti Rano Karno, Pak RT di Jakarta Pusat akan menggambarkan fenomena perubahan yang sangat signifikan dari DKI-DKJ tadi. Di sana tentunya bisa kita saksikan secara pelan-pelan, kasat mata, tidak bisa kita lupakan. Indonesia sudah berdiri 80 tahun, peradaban itu kita disebut warga Betawi yang tidak boleh ketinggalan zaman. Maka narasumber akan menyampaikan topik-topik yang aktual yang akan mengikat kita mengikuti zaman, apalagi modernisasi melalui alam digital. Inilah gambaran awal untuk seminar kita hari satu hari penuh di Gedung Juang 45, Jalan Menteng Raya, Jakarta Pusat. Demikian. Baik, seminar ini sebenarnya ditujukan adalah untuk membangkitkan semua hukum adat. Ya, karena di dalam Undang-Undang Dasar maupun ketetapan MPR juga ada itu. Baik Undang-Undang Pemerintah Daerah, Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang otonomi daerah. Ya, apa peran sebenarnya masyarakat desa? Masyarakat desa itu seperti yang sering saya gaungkan, yang memimpin desa itu adalah presiden terkecil. Dan mereka adalah sebagai user kebijakan. Mereka yang melakukan kebijakan pusat sampai ke desa. Dan karena mereka lah presiden ini bisa terpilih jadi presiden. Oleh karena itu sebenarnya masyarakat desa ini perlu diperbaiki. Ada memang saya dirikan lembaga cendekiawan pemerintah desa, lembaga cendekiawan pemerintahan. Saran saya sebenarnya kepala desa mengadakan pendidikan yang berbasis masalah pemerintahan desa. Tapi kelihatannya masih kurang maju ya. Tapi melalui lembaga desa ini sebenarnya ini pun di undang-undang pemerintahan juga diakui, hanya tidak pernah dieksplor gitu. Nah, dengan adanya pertemuan ini membangkitkan lagi semangat desa itu agar nanti yang dicita-citakan oleh Kermahudara ini adalah bagaimana lembaga desa itu disebut LAT, lembaga adat desa itu mempunyai fungsi dalam membangun pemerintah ini, ikut serta dalam membangun pemerintah, tidak menjadi objek tapi merupakan sebagai subjek. Ya, itu sasarannya sebenarnya. Karena terkait dengan tanah ulayat, terkait dengan masyarakat kehidupan adat, terkait dengan ulos-ulos tadi yang kita bilang itu. Nah, bagaimana membangkitkan itu? Dihubungkan dengan globalisasi sekarang, dengan bangkitnya revolusi industri. Bukan 4G lagi, sebentar lagi mungkin 4.5 ya, yang semakin tidak terkendali. Bagaimana kita mengadaptasi ini, menerima ini dengan adanya masyarakat milenial, generasi Y, generasi Z, seperti itu. Jadi oleh karena itu lembaga ini sebenarnya sangat strategis untuk dimajukan dan berperan. HKBP seharusnya hadir di sini. Ya, kenapa? No Mention datang dulu memadukan kehidupan masyarakat adat dengan misionaris, itu pengikuti Yesus, sehingga banyak diadopsi masalah kehidupan adat. Ingat, Yesus juga punya adat waktu perkenan di Kana. Ya, kehabisan anggur, karena di sana kalau kehabisan anggur itu merupakan sesuatu yang nggak baik ya. Lalu suruh dia minta air, dibuat jadi anggur, dan itu paling enak anggur sampai saat ini kurasa. Nah seperti itu. Jadi saya harapkan sebenarnya bersinergilah gereja dengan lembaga-lembaga desa. Karena di setiap desa di Sumatera Utara khususnya adat Batak ya, itu selalu ada gereja.
Mungkin di Minang, di saudara kita Muslim yang suku Batak selalu ada suro atau masjid kecil seperti itu. Jadi harus bersinergi.